problem tentang organisasi, termasuk badan ini yang namanya organisasi badan ini, ada yang disebut sebagai archetype problem. Hanya ada beberapa jenis problem tertentu. Dan salah satu problem yang ada di situ adalah yang disebut sebagai problem firefighting. Firefighting problem itu artinya gini, ketika dalam sistem ada sebuah problem, solusinya harus selalu dari luar. Ketika solusinya harus dari luar, berarti sistem itu sendiri tidak sehat sebenarnya. Karena solusinya sebenarnya harusnya memperbaiki sistem itu sehingga tidak keluar masalah, bukan pakai bantuan dari luar. Karena ketika dia butuh bantuan dari luar, sistem itu sebenarnya tergantung pada sistem dari luar, kan gitu. Nah, salah satu contohnya. Nah, saya pengen, ya saya tadi ngomong KPK kan itu, karena tidak bisa menghadapi masalah korupsi, makanya butuh bantuan KPK. Saya kira KPK korupsi juga, kita butuh KPK 2, KPK Perjuangan. KPK Perjuangan korupsi benar, butuh, itu tidak akan selesai itu. Kenapa? Karena yang dipecahkan adalah masalah permukaan, bukan fundamental problemnya. Nah, nanti ini mungkin pada episode 13 atau 15 nanti mulai akan saya bicarakan tentang archetype problem ini. Sehingga kita bisa mengkategorikan problem kita pada yang tipe mana ya ini ya. Macam-macam, kalau mau riset berikutnya ada firefighting, ada successful of the success, ada apa namanya ya, tragedy of the common. Indonesia ini problem paling besar dengan tragedy of the common. Nanti kapan-kapan tak ceritanya. Apa tentang itu tadi, gini, salah satu penemuan terbesar di dunia yang membuat manusia disebut sebagai penemuan signifikan di dunia itu apa? Anda pernah dengar? Teknologi yang disebut sebagai signifikan penemuan. Mesin uap, sebelum itu, jauh. Sepeda. Anda tidak membayangkan kenapa kok sepeda? Konversi penambahan kekuatannya, lipatnya luar biasa banyak. Ngontel sawer melakukannya adoh. Jadi amplifikasi terhadap modal dasar manusia menjadi besar. Itu yang kemudian dianggap sebagai garis teknologi tenanan gitu, karena dia mengamplifikasi kemampuan manusia dengan signifikan. Yo mesin uap iyo, tapi disian pit saat durung disian sepeda sebelum mesin uap. Kan gitu. Jadi yang disebut sebagai teknologi advance salah satunya adalah sepeda. Kekuatanmu sudah dibantu oleh teknologi. Benar enggak? Cangkemmu wis dibantu oleh teknologi sekarang dengan telepon dan seterusnya. Utekmu wis dibantu teknologi itu loh. Kuwi bantu utekmu kok. Itu kamu bertanya, itu firefighting, kamu punya masalah, cari solusi di luar. Tapi kamu manage otakmu dibantu agar kapasitasnya lebih besar, kamu bisa ngobrol dengan dirimu dan seterusnya. Itu apakah teknologi sudah membantu? Kan belum. Nek war pinter, cepat mengkomprehensi sesuatu, syaratnya itu sederhana. Sering ngobrol ro awakmu dhewe. Dudu gendeng ya. Kowe ngobrol dhewe. Kowe tau ora ngobrol ro awakmu dhewe? Tak tembak ra yo. Yo tak tembak ning ngene. Neng tapi kan yo ora apa-apa. Sering sambat. Oh, sering sambat dhewe. Sambat dhewe. Sering enggak ngobrol sama dirimu sendiri? Nah, orang semakin sering ngobrol dengan dirinya pada topik-topik yang kamu pengen pahami, itu akan kamu mendalamkan pemahamanmu terhadap topik itu. Karena gini, ada yang namanya ilusi pengetahuan. Ini yang paling berbahaya. Ilusi pengetahuan adalah ketika kamu baca, kamu merasa paham. Wah, ngerti aku. Tapi kamu belum tahu gunanya informasi itu untuk apa. Kowe ngerti bumi datar, katakanlah bumi datar bener ya. Ning gunane nggo kowe apa njukan? Itu namanya ilusi pengetahuan. Kamu tahu sesuatu, tapi kamu nggak tahu gunanya. Jadi kayak pengepul toh. Itu tidak akan membantu otakmu, tidak akan membantu jalan keluarmu. Jadi, nak pengen pinter, pengen mengompresi sesuatu, setiap gue untuk ilmu tak obrol gini. Gue apa yo? Ini kenapa seperti ini ya? Kenapa dia benar? Itu pertanyaan yang paling jarang ditanyakan. Kalau kamu dengar sesuatu yang menurutmu benar, tanyakan, kenapa itu benar? Obrolan akan mulai gitu. Kenapa itu benar? Jari ini salah, jari ini benar dan seterusnya. Akan memproses. Nah, memproses itu membantu utek untuk koyok olahraga. Ototnya jadi gede, otot uteknya gampangnya gitulah. Kalau dari teori biologi kayak gini, mielinmu jadi tambah gede itu di situ karena dipakai terus sinyalnya antara akson sama dendritnya. Haji kerapal tuh aku ngeri karena otakku keretak gue soalnya. Jadi apa namanya akan update terus otaknya. Tapi kan gini, otak itu atas sadar paling cuma 5-8%, bawah sadarnya itu 90% lebih.
Atas sadarnya dalam 1 detik mampu memproses 50 bit, bawah sadarnya mampu memproses 11 juta bit. Padahal untuk keluar dari jagat kecil kamu harus menggali dirimu sendiri, yaitu bawah sadarmu. Nah, saya pengen menggunakan teknologi agar kamu punya sistem untuk bisa menggali bawah sadarmu. Terus gue rasa mikir piye to menggali, enggak, daripada gue mumet gue tak kei wis dalam sehari 30 menit ngene tok. Wis. Itu senam kemudian otaknya. Senam tanpa sadar, kei setahun. Aku wani jamin sak jamin-jamin nih. Nek gue melakukan itu dalam setahun, ilmu yang kamu dapatkan bisa kuliah 4 tahun itu. Ming syaratnya ngono tok, ada sistem yang berjalan. Nah, sing aku ngomong workshop itu, aku ngajari sistem agar gue punya perilaku, punya habit tertentu yang memang membantu bagaimana otakmu bekerja. Bukan kue njuk dadi mesti kaya pinter kaya Einstein, ora, ono limitasi. Kabeh wong duwe bakat, termasuk utek. Bakate sepite 0,25 ya 0,25. Tapi paling ora kue bisa menggunakan itu secara maksimal kemudian. Karena tok latih terus. Atau latih ekspansi pemahamanmu, ekspansi jumlah ilmumu. Jadi menggunakan teknologi untuk membantu otak. Saiki iki kok otak dibantu. Wong kowe kan ngadepi overthinking ora iso kok. Utekmu tok kan istirahat ora iso kok. Tangan nek kesel piye? Istirahat. Sikil nek kesel istirahat. Tadi malam saya ditanyain, gimana saya nggak bisa berhenti overthinking? Kowe ora kenal utekmu. Overthinking itu sederhana. Terjadi overthinking karena kamu tidak pernah mengkonversi thinkingmu menjadi sistem yang bisa kamu lakukan. Kalau kamu bisa mengkonversi berpikirmu menjadi sebuah sistem yang bisa kamu lakukan tanpa harus berpikir lagi, off wis kok otakmu. Sederhana. Kayak contoh apa sing kowe ra mandek kepikiran jomblo. Oke, aku jomblo re untuk pacar, aku jomblo re untuk pacar. Oke. Ojo overthinking, dianalisis. Ngopo ya kira-kira fitur apa yang membuatku tidak disukai oleh wanita, misalnya ngono iki. Ireng ya Pakku. Oke, nek adus backlin kira-kira tambah putih ora ya? Belum pernah ada bukti di situ. Oke, karena aku tidak bisa mengubah itu, coba tak gawe awakku kekar. Oke, awake kekar piye sistemnya? Oke, berarti aku ngeset sistem dalam 1 minggu aku 3 kali atau 4 kali ke gym. Sekali ke gym 1 jam dengan program seperti ini. Wis, bar kuwi kira mikir urusan jomblo meneh. Karena kamu sudah membuat itu dalam sistem sehari-hari. Urusannya kemudian adalah istiqomah melakukan sistem yang dilakukan. Saya berkali-kali ngomong, wong pengen sukses, tapi ketika ditanyain jalan menuju sukses iki piye ra ono sing iso jawab. Ya belajar giat, semua orang belajar, tapi enggak semua orang sukses. Yang saya ketahui jalan menuju sukses paling efektif adalah membangun sistem dalam dirimu. Karena kowe ngelakoni bendino kira, pernah enggak kamu gini? Kok wis tahun baru lagi ya, aku setahun ngopo sih? Pernah enggak? Rasanya enggak ngapa-ngapain setahun. Karena kamu nggak punya sistem. Jadi agama ki ngeki kowe salat 5 kali sehari ki men kowe duwe sistem. Paling ora ono sistem yang berjalan ki. Walaupun sistem itu tujuan utamanya adalah untuk noto psikologis bawah sadarmu. Tapi ada sistem lain yang untuk bangun otak, bangun awak dengan olahraga dan seterusnya lah. Nah, yang pengen saya tawarkan ketika workshop itu adalah membangun sistem agar otak kita maksimal bekerja. Ya, sistem itu rutinitas, aktivitas. Misalnya gini, apa sing tak pengen? Gue pengen sukses nang endi? Gue pengen jadi ahli fisika, misalnya. Apa? Kayak aku contoh, sing gue duwe ngimpi, apa? Gue pengen jadi apa? Cita-citamu. Kita set up sistemnya. Pengen jadi ustad, oke. Pengen jadi ustad, oke. Yang dibutuhkan menjadi ustad apa? Pengetahuannya. Kemampuan komunikasi 1, nomor 2 pengetahuan dasar tentang ilmu keislaman. Gawe sistem. Dalam 1 minggu saya belajar speaking 2 kali, sisanya dalam satu hari 1 jam baca buku. Kowe wis rasa mikir, kowe nek konsisten nglakoni kuwi kayak ono setahun wis. Tiba-tiba munggah dhewe. Wis ra enggak bendino piye ya dadi ustad ya. Wah, pengen dadi ustad, orang ngimpi terus. Tapi kemudian action meletakkan dalam sistem dan kamu cukup istiqomah dalam sistem itu. Rumangsamu gampang istiqomah. Nah, jelas kemudian garisnya. Suksesmu pada sebuah sistem adalah kemampuan istiqomahmu. Karena wis ono ki sistemnya. Kamu setia enggak pada sistemmu?
Nah nek sistem kok juk bayangke kowe pengen sehat. Juk neng gym 9 jam, wah sesuk sehat kan ra ngono. Kowe pengen sehat olahraga reguler per hari, sehari 15 menit, 30 menit jadi badanmu sehat kan gitu. Begitu juga dengan membangun masa depanmu. Kowe pengen dadi apa? Gawe sistem lakonono. Karena kemudian ketika sistem sudah terlayout, kamu nggak perlu mikir lagi piye carane tekan kono. Wes, bar kuwi kari nglakoni sistem. Ada pertanyaan gini, apa yang salah dengan Indonesia? Mari kita benarkan. Terus kemudian Indonesia maju. Pertanyaan yang tidak salah, tapi mau menjawab ya gimana? Kalau Anda bertanya perbandingan kopi sama gula untuk kopi yang enak seberapa, mungkin bisa dijawab dengan presisi. Tapi kalau pertanyaan sekompleks ini ya nggak mudah menjawabnya. Kalau mudah dijawab dan diidentifikasi sudah beres dari dulu-dulu dengan asumsi bahwa kita memang pengen beresin bareng-bareng. Tapi nggak ada salahnya juga kita melihat dari beberapa fakta dan mencoba secara spesifik melihat satu apa yang kita dibenerin ya gitu. Dengan asumsi ceteris paribus ya, dengan asumsi bahwa nggak ada komponen yang lain misalnya gitu. Ini satu komponen yang cukup fondasi untuk menjadi akar dari masalah-masalah yang lain. Nah, saya cerita sedikit. Kalau nggak salah dia ada perusahaan di Rusia itu yang perusahaan pabrik pembuat taco. Terus pemimpinnya kan perusahaannya pengen profit sebesar-besarnya, makanya dia mengasih KPI ini. Oke, produksi dari pabrik harus ada KPI-nya nih, agar sesuai dengan rencana bisnis nih. Gimana cara itunya, bikin KPI-nya? Itu dia. Oke, jumlah paku minimal segini. Udah. Apa yang terjadi? Pabriknya bikin paku yang sangat kecil-kecil. Karena secara jumlah jadi sangat banyak. Nggak berguna juga, nggak bisa dijual. Oke, salah nih. Terus pemimpin mau mengubah KPI-nya. Oke, kita ukur beratnya sekarang. Beratnya berapa? Terus akhirnya pabriknya ngeluarin paku gede-gede. Pakunya cuma berapa puluh tapi gede-gede. Beratnya kan tinggi, masuk KPI. Ini terjadi pola bahwa KPI itu menjadi target, menjadi tujuan justru. Ketika suatu ukuran menjadi target, ukuran tersebut berhenti menjadi ukuran yang baik. Intinya ketika kita terlalu fokus pada satu metrik pengukuran, metrik tersebut justru kehilangan maknanya. Nah ini makalah tahun 75 oleh ekonom dari Inggris namanya Charles Goodhart. Jadi disebut sebagai Goodhart's Law. Saya ulangi lagi, ketika suatu ukuran menjadi target, ukuran tersebut berhenti menjadi ukuran yang baik. Kalau kita terlalu fokus pada satu metrik, metrik tersebut kehilangan makna, justru bisa merusak kadang-kadang. Contoh sederhana. Kalau sekolah dinilai berdasarkan nilai tesnya, kualitas sekolah diukur berdasarkan nilai tes para muridnya. Oke, itu cara mengukur kualitas sekolah. Ya, cara terbaik adalah guru ngelatih tes ke murid-muridnya. Bukan yang ngajarin ilmu nanti aja, yang penting kan tesnya baik, karena itu jadi tolak ukur ya. Nah, salah satu contohnya itu targetnya adalah mencapai KPI-nya, bukan dilihat KPI-nya sebagai tolak ukur atau dalam tanda petik efek samping dari proses utamanya yang namanya pendidikan tersebut. Ini yang terjadi di mana-mana. Kalau di Indonesia, misalnya kalau salah tolong dibenerin. Saya sempat membaca kayaknya bener, tapi siapa tahu berubah peraturannya. Salah satu komponen untuk mengukur kualitas universitas adalah dengan jumlah lulusannya. Tujuannya baik, agar pengajaran efektif sehingga lulusannya banyak. Tapi di lapangan kadang-kadang bukan hanya urusan pengajarannya, di lapangan kadang-kadang memang muridnya malas belajar. Terus banyak yang siswanya malas belajar, terus banyak yang nggak lulus. Waduh, kalau banyak yang nggak lulus, ini ya akreditasi universitas bisa turun nih gara-gara itu. Makanya yang dilakukan adalah mengatrol nilai siswa yang tidak lulus agar lulus,
agar KPI lulusan dari mahasiswa tercapai. Nah, KPI adalah Key Performance Index ya. Ini justru menghancurkan fungsi universitas sebagai filter dari kemampuan manusianya. Hilang satu guna utama dari universitas. Universitas adalah menilai orang nih agar private sector, misalnya dia jadi pekerja, private sector bisa merujuk kepada nilai universitas untuk melihat kualitas si murid. Karena semua dikatrol dalam tanda petik demi KPI, akreditasi, fungsi utamanya jadi rusak. Ini banyak di Indonesia kayak gini terjadi, bahkan sampai masuk undang-undang untuk mencapai KPI itu. Apa istilahnya? Harus mencapai wajar tanpa pengecualian. Melakukan segala cara, bukan karena melakukan sesuatu yang benar dan terefleksi, tapi justru itu menjadi target. Good heart slow. Ini banyak terjadi di mana-mana. Mungkin udah gini juga. Mohon maaf kalau salah ya Pak Polisi. Kalau salah, saya dididik. Saya dengar katanya ada, misalnya ada target menangkap penjahat atau target hilang di daerah ini harus gini. Itu jadi agak aneh toh. Targetnya adalah penangkapan kejahatan. Jadi Polres lokal itu kalau nggak nangkep penjahat itu nggak tercapai KPI-nya dan itunya prestasinya buruk. Kalau memang kecamatan atau itu sudah jujur semua, nggak ada yang melakukan kejahatan, justru buruk itunya prestasinya. Nah ini sehingga menghasilkan mekanisme di mana dikarang nih kemudian yang ditangkap, dan takutnya kan gitu. Semoga saya salah, saya pernah diceritain seperti itu dan saya kan masuk sih kayak gitu kan, aneh jadian. Dan itulah makanya kan penjahat-penjahat disimpan, maksudnya nggak semua ditangkap, kadang-kadang cuma dijadiin agen atau dijadiin apa, tapi ntar kalau KPI-nya nggak tercapai ya ditangkap juga dengan memenuhi KPI. Oke, mungkin yang cerita ke saya itu haters ya, bukan kritikus ya, tapi saya nggak tahu fakta sebenarnya seperti apa, karena ya saya nggak pengen ngobrol sama polisi dari dulu, nggak ada yang tertarik ngobrol agak panjang, tapi moga-moga saya salah. Dan itu banyak, nggak hanya terjadi di polisi, di Indonesia sangat banyak kejadian seperti itu, di pemerintahan, di pendidikan, di banyak area bahwa good heart slow ini terjadi. Ini kalau KPI menjadi tujuan, ada beberapa konsekuensi yang tidak diinginkan. Orang akan memanipulasi sistem. Mereka akan mencoba mengeksploitasi matriksnya, melakukan hal-hal demi matriksnya tercapai, demi tolak ukurnya itu tercapai. Dan ini berbahaya, terjadi distorsi. Fokusnya bergeser dari tujuan awalnya. Tujuannya pengen meningkatkan performa, justru berbalik, jadi menurunkan performa, justru terjadi manipulasi tadi. Ada manipulasi sistem, ada distorsi, dan ada ketidakseimbangan karena faktor penting lainnya diabaikan. Yang penting KPI tercapai. Ini biasanya yang jadi korban utama. Faktor lain yang dikorbankan adalah faktor moral, faktor agama, faktor akhirat, biasanya gitu. Karena demi tercapai KPI, demi administrasi sesuai dengan standar yang dicanangkan, berbohong nggak apa-apa. Jadi sepertinya itu jadi potret yang jelas kenapa kita susah melaksanakan maksudnya yang direkomendasi oleh agama. Karena kalau agama nggak ada KPI-nya, KPI yang jelas itu susul dari sistem yang bisa kita lihat bersama. Nanti kalau kita katanya adalah negara yang agamanya kuat, ini perlu ada dalam tanda petik penyeimbangan pada posisi ini agar kita melakukan melakukan administrasi negara, berperilaku sebagai suatu bangsa dan negara tanpa harus masuk neraka kan gitu. Pengennya kan gitu. Nah ini perlu kita pikir bareng-bareng, coba di riset lebih lanjut, namanya good heart slow namanya. Untuk memperbaiki masalah ada beberapa usulan biasanya kalau dari good heart slow itu. Gunakan beberapa matriks yang saling melengkapi. Matriksnya dibikin cukup complicated untuk cukup rumit untuk satu orang bisa memanipulasi keadaan dengan mudah, misalnya gitu. Evaluasi ulang terus menerus, perbarui ukuran secara berkala dan multiplex, misalnya gitu. Dan ini yang biasanya paling susah dijelaskan.
karena nggak kelihatan di permukaan. Dorong motivasi intrinsik dan pemahaman tujuan terhadap para pelaku tersebut. Tujuan besarnya apa sih? Secara kontekstual gimana? Secara konseptual gimana sih? Efeknya gimana sih kalau gini. Dan perlu ada sistem social engineering untuk mendorong motivasi intrinsik, karena ketika motivasi intrinsiknya udah jalan, KPI akan tercapai dengan sendirinya, pasti. Itu pasti. Yang tidak mudah adalah memahamkan regulator terhadap usaha-usaha yang tidak kelihatan oleh mata, usaha-usaha yang di bawah sadar, yang di bawah detektor biasa, indera biasa. Katanya yang paling penting hati, katanya yang paling penting otak. Ada yang ngomong otak penting, ada yang ngomong hati penting, tapi dua-duanya nggak kelihatan loh. Kita tidak pernah benar-benar berpikir bagaimana itu menata dengan baik. Nanti kepanjangan malah saya jadi haters. Enggak, saya bukan haters. Saya mencoba menjadi kritikus. Ini problem yang kita alami bersama. Saya tidak mengkritik pemerintah, saya tidak mengkritik Indonesia. Saya mengkritik pemerintah, saya mengkritik Indonesia. Tapi saya jangan lupa bahwa saya orang Indonesia. Artinya saya juga mengkritik diri saya sendiri. Karena kritik ini demi kebaikan bersama. Dan tujuan akhirnya pengennya ya kita bareng-bareng baik. Bukan, saya tidak menyalahkan siapapun, saya menyalahkan saya juga karena saya bagian dari Indonesia. Biar nggak kepanjangan, monggo teman-teman muda kalau yang yang masih mau riset dan terbuka pikirannya, coba dilihat Goodhart's Law dan dipotret di sisi mana aja terjadi kesalahan Goodhart's Law itu di Indonesia. Saya berani dalam tanda petik taruhan, dimanapun kamu melirik itu terjadi di Indonesia. Saya nggak happy atas fakta itu, saya sangat sedih dengan fakta itu. Tapi mari pertama kita sadari masalahnya, kita akui masalahnya, dan kita beresin bersama. Tidak ada yang salah kecuali orang yang tidak mau memperbaiki dirinya.